Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas Geologi 2. Hari ini, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu yang berjudul Respon Bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Di sini kalian beranggotakan, yaitu saya adalah Enzo Bobakar Priyono Putra, saya Pandu Aditya Putra Hasibuan, saya Pak Dana Putra. dan ya, kita mulai dulu dengan pendahuluan dulu. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Pendudukan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan ketika Jepang menerapkan pemerintahan militer yang keras dan menindas. Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang pun beragam, mulai dari kerjasama, perlawanan, hingga pemanfaatan situasi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sebab-sebab pendudukan Jepang. 1. Kekalahan Belanda dari Jepang. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya. 2. Indonesia kaya sumber daya alam. Jepang membutuhkan bahan mentah seperti minyak, karet, dan hasil bumi dari Indonesia untuk mendukung perangnya. 3. Letak strategisnya Indonesia. Indonesia penting secara geografi atau penguasaan kawasan Asia Tenggara. 4. Jepang ingin menguasai Asia. Jepang ingin membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kekuasaannya. Oke, jadi banyak sekali ya sebab-sebab kenapa Jepang menduduki Indonesia. Mulai dari kekalahan Belanda dari Jepang, Indonesia kaya sumber daya alam, letak strategis Indonesia, dan juga terakhir Jepang ingin menguasai Asia. Dan karena semua keempat hal itu, sehingga Jepang akhirnya menduduki Indonesia. Lanjut ke latar belakang peristiwa kenapa Jepang bisa menduduki Indonesia. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 ke Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Setelah pengusiran Belanda, warga Indonesia menyambutnya dengan baik karena mengusir penjajah yang ada di Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua serta berjanji untuk memerdekakan negara Indonesia. Namun, sangat disayangkan Indonesia hanya dimanfaatkan oleh Jepang sebagai kepentingan militer Jepang. Ya, setelah mengetahui latar belakang peristiwa kenapa Jepang bisa menduduki Indonesia, kita akan lanjut ke dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Jadi dampak yang diberikan Indonesia dampak Jepang terhadap Indonesia karena pendudukannya ada 4 poin. Yang pertama ada sosial yaitu di Indonesia terjadi kelaparan dan kerja paksa. Nah, lalu kedua, pendidikan dibatasi dan banyak pelanggaran HAM. Lalu lanjut ke dua, yaitu ekonomi, yaitu hasil bumi dikuasai oleh Jepang. Jadi hasil bumi dari Indonesia yang banyak kaya akan rempah-rempah dan sebagainya yang lain-lain itu dikuasai semuanya oleh Jepang dan dieksploitasi oleh mereka. Lalu adalah rakyat miskin dan hidup kekurangan. Karena Jepang sudah membuat Indonesia kerja paksa, sudah buat sengsara dan semuanya diambil, akhirnya rakyat miskin dan hidup kekurangan sehingga tidak bisa menghidupi mereka sendiri dan keluarga mereka. Ketiga, ada politik. Di Indonesia dibentuk organisasi semi militer, yaitu PETA dan Heiho. PETA sendiri ialah pembela tanah air, dan Heiho saya nggak tahu. Lalu ada pemuda dilatih untuk kepentingan militer. Jadi pemuda Indonesia dimanipulasi dan dieksploitasi untuk kepentingan Jepang sendiri. Pemuda-pemuda dilatih untuk kepentingan militer Jepang karena mereka sedang perang dunia II ya. Lalu keempat, yang terakhir ada nasionalisme. Penderitaan membangkitkan semangat kemerdekaan. Kedua adalah janji kemerdekaan Jepang dimanfaatkan tokoh bangsa. Jadi nasionalisme ini bisa dibilang dampak positifnya ya.
karena disebut penderitaan membangkitkan semangat kemerdekaan, karena Jepang telah menindas Indonesia sehingga mereka yang tadinya terpecah belah, sehingga mereka akhirnya bersatu karena menyadari bahwa Jepang ini nggak baik buat mereka, jadi mereka memutuskan untuk bersama dan berjuang melawan Jepang. Lalu janji kemerdekaan Jepang dimanfaatkan oleh tokoh bangsa, karena disebutkan seingat saya bahwa Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia dalam waktu tertentu, tapi kemudian Jepang dibom oleh Amerika dan sekutu, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima Nagasaki pada tanggal 7 sampai 9 Agustus ya. Kemudian momen itu dimanfaatkan oleh tokoh bangsa untuk membuat Indonesia merdeka mandiri, bukan dari giveaway dari Jepang. Lanjut kita ke bentuk respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, bentuknya ada dua, yaitu bekerja sama. Awalnya Indonesia menyambut mereka dengan positif dikarenakan Jepang mengusir Belanda dari sudah menjajah Indonesia lebih dari 300 tahun. Propaganda Jepang yang meyakinkan rakyat bahwa Jepang adalah saudara tua yang datang untuk membela dan membebaskan Asia dari penjajahan Barat dengan gerakan 3A. Harapan kemerdekaan karena Jepang berjanji akan membantu Indonesia merdeka. Nah, tapi respon selanjutnya adalah respon melawan. Kekecewaan dan perlawanan. Setelah beberapa waktu, rakyat Indonesia mulai sadar bahwa Jepang hanya ingin menguras sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga rakyat untuk kepentingan perang dunia. Akibatnya banyaknya kerja paksa, penderitaan kelaparan dan kekerasan, kebebasan dibatasi, media yang dikontrol, dan organisasi yang dilarang kecuali untuk organisasi yang pro Jepang. Oke, selanjutnya adalah respon warga Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan Jepang ya. Yang pertama, romusa atau kerja paksa. Awalnya rakyat yang ikut karena diiming-imingi bayaran yang besar, namun saat warga menyadari kenyataannya, banyak yang lari bersembunyi hingga meninggal. Yang kedua, militerisasi dan organisasi semi militer. Banyak pemuda yang terpaksa, namun hal ini layak diperjuangkan persiapan untuk kemerdekaan 1945. Yang ketiga, pembentukan putra BPUPKI dan PPKI. Tokoh nasional memanfaatkan kesempatan ini agar dapat memerdekakan Indonesia pada 1945. Oke. Mungkin itu dia dari kami. Ini adalah slide terakhir ya, tanda terima kasih dari kami. Pertama saya ingin meminta maaf atas mungkin ada salah dalam pembacaan, intonasi tidak jelas, suaranya tidak jelas. Kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa di share. Yes. Nyalakan juga loncengnya ya. Iya. Tunggu kita lain kali. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.